Amin. Terima kasih semuanya. Shalom semua. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada para orang tua dari SDK Penabur yang sudah datang mengizinkan anak-anaknya untuk memberikan pujian. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih sering-sering datang, sering-sering untuk ajak anak-anak mengisi acara. Tadi ada mungkin satu kesalahan dari kami lupa menyiapkan mic, tapi next time kami akan siapkan mic supaya suaranya lebih kencang ya. Thank you semuanya. Jam saya nggak jalan nih saudara. Mati coba ya. Sekarang jam berapa ya? 10.40. Iya nggak jalan. Coba kita lihat lagi. Masih nggak jalan. Saya coba putar ya. Nggak bisa juga. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sama jam ini? Ada yang salah apa ya? Ada yang bisa kasih masukan mungkin? Yang mengerti tentang jam? Baterainya. Mungkin. Saya udah lama nggak pakai jam ini. Dan saya udah lama nggak ganti baterainya mungkin ya. Jadi saudara, kita tahu bahwa yang salah itu pasti bukan talinya, bukan kacanya, bukan tombolnya, bukan mesinnya, tapi baterainya. Jadi kalau saya mau jam saya ini berjalan lagi, berfungsi kembali, maka saya harus ganti baterainya. Ya kan? Karena baterainya itu adalah titik persoalannya. Nah saudara, hubungan kita dengan sesama kita, dengan orang-orang sekitar kita juga sama. Ketika hubungan kita dengan pasangan kita, dengan teman kita, dengan keluarga kita mengalami konflik, kita ini cenderung mencari solusi praktis. Kita berusaha mencari tips and tricks bagaimana kita bisa memperbaikinya dengan cepat. Kita berpikir mungkin kalau saya mempelajari cara berkomunikasi yang baik, lebih sering mendengar dan sedikit berkata-kata, atau mungkin kalau saya lebih sabar, atau saya lebih pengertian, mungkin hubungan kami bisa diperbaiki. Saudara, semua itu memang bagus, semua itu memang penting saudara. Tetapi kalau fondasi hati kita tidak benar, jika kita tidak menyentuh titik permasalahannya, maka hubungan kita akan tetap rapuh. Dan itulah kenapa Paulus memberikan instruksi, ketika dia memberikan instruksi kepada kita bagaimana kita harus bersikap dan berhubungan dengan sesama kita, di mana kita harus saling mengampuni, harus saling sabar, harus saling mengalah. Paulus tidak menuliskan di awal di pasal pertama dari kitab Kolose, tapi dia menuliskan di pasal ketiga. Karena Paulus tahu bahwa untuk kita melakukan semua itu saudara, kita harus terlebih dahulu memiliki dasar yang kuat. Nah di Kolose 1 ayat 9 Paulus berdoa agar kita memiliki segala hikmat dan pengertian yang benar, agar kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan yang sempurna dan untuk kita bisa melakukan kehendak itu, kita memerlukan hikmat dan pengertian yang benar. Dan dari manakah kita mendapat hikmat dan pengertian itu saudara? Di Kolose 2 ayat 3 Paulus berkata bahwa di dalam dialah, di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Artinya saudara, kalau kita ingin memiliki hubungan yang sehat, kita harus mulai dengan mengenal Yesus terlebih dahulu. Karena di dalam Yesus ada sumber segala hikmat yang kita butuhkan agar kita bisa menjalani hidup ini dengan benar. Agar kita bisa memaintain kesatuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang mengapa Yesus harus menjadi pusat dari segala sesuatu dalam hidup kita. Kita akan melihat siapa Yesus menurut Paulus di surat di Kolose. Bagaimana mengenal dia akan mengubah cara kita untuk berinteraksi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Karena saudara, tanpa Yesus kita nggak akan bisa memiliki fondasi yang benar di dalam hidup dan hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama dikatakan di surat Kolose adalah Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara, banyak orang berpikir bahwa Yesus itu hanya guru yang baik. Dia hanyalah seorang nabi yang bijaksana, yang memiliki hati dan karakter yang luar biasa, yang patut menjadi teladan bagi kita.
Tetapi saudara, Alkitab gak pernah menggambarkan Yesus seperti itu. Di Kolose 1 ayat 15, Paulus berkata bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata gambar di sini menunjukkan bahwa Yesus adalah the exact representation of God. Jadi dia itu adalah Allah itu sendiri. Yesus bukan hanya mewakili Allah. Yesus bukan sekedar cerminan Allah. Tetapi dia adalah Allah yang menampakkan dirinya kepada kita dalam rupa manusia. Maka ketika kita melihat Yesus sebagai manusia, saudara, kita sungguhnya melihat Allah yang penuh kasih. Kita melihat Allah yang kudus. Kita melihat Allah yang penuh hikmat. Dan kita melihat hati Allah bagi manusia. Jadi saudara, Yesus bukan hanya menunjuk kepada Allah, tetapi sebaliknya, dia adalah Allah yang datang kepada kita. Dan inilah kebenaran yang membedakan iman Kristen dengan kepercayaan yang lainnya, saudara. Bahwa dia, Yesus, adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yesus, saudara, kita bukan melihat Allah yang jauh yang tidak terjangkau. Tapi di dalam Yesus kita melihat Allah yang mau datang merangkul kita. Di dalam Yesus kita melihat Allah yang berjalan bersama dengan kita. Yang makan bersama dengan kita, dengan manusia. Yang berbincang-bincang, bergaul dengan manusia. Dan bahkan mati untuk manusia. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu bukan hanya karena dia memiliki kuasa dari Allah untuk menyembuhkan. Tetapi karena dialah sumber kehidupan itu sendiri. Amin. Ketika Yesus mengampuni dosa, itu bukan hanya karena dia memiliki hati yang baik. Tetapi karena dialah Tuhan, satu-satunya yang berhak untuk mengampuni dosa kita. Ketika Yesus menenangkan badai, saudara, itu bukan hanya karena dia memiliki otoritas atas alam semesta. Tetapi karena dialah sang pencipta alam semesta itu. Paulus juga berkata bahwa Yesus adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, ini bukan berarti bahwa Yesus adalah makhluk pertama yang diciptakan. Yesus tidak diciptakan. Dia sudah ada sebelum kekekalan, saudara. Sebelum segala sesuatu diciptakan, dia sudah ada. Kata sulung di sini bukan bicara tentang waktu, bukan bicara tentang siapa dulu. Tetapi kata sulung di sini bicara tentang rank, tentang kedudukan. Maka Yesus yang sulung adalah artinya Yesus adalah yang paling utama di atas segala yang ada. Yesus adalah yang tertinggi dan berkuasa di atas seluruh ciptaan. Amin. Karena itu saudara, Yesus bukan hanya Tuhan atas alam semesta, tetapi sesungguhnya dia harus menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu berarti kita harus membiarkan dia yang memegang kendali atas hidup kita. Jika Yesus menjadi yang terutama di dalam hidup kita, maka hidup kita bukan lagi tentang kita, tetapi hidup kita adalah tentang dia. Yesus, dia harus menjadi yang lebih utama dari segala sesuatu dalam hidup kita. Bukan hanya di gereja, di hari Minggu dari jam 10 sampai jam 12, saudara. Bukan hanya saat kita membutuhkan pertolongan. Kita nggak bisa meletakkan Yesus, meninggalkan Yesus di sudut, lalu kemudian datang kepada dia hanya ketika kita membutuhkan Yesus. Yesus tidak boleh menjadi hanya sebagian kecil dari hidup kita. Yesus tidak boleh menjadi yang kedua, ketiga, atau keempat. Hanya ada satu tempat yang pantas dan layak untuk dia, yaitu tempat tertinggi. Karena dia lebih tinggi dari segala sesuatu, saudara, maka dia pun harus berada di atas segalanya di dalam hidup kita. Kita harus menempatkan dia di tempat terutama sebelum segala sesuatu. Amin, saudara. Yang kedua, Yesus adalah pencipta segala sesuatu dan dia adalah tujuan hidup kita. Saudara, pernah nggak kita berhenti sejenak, kita renungkan betapa luar biasanya kehidupan kita. Saudara, jantung kita ini berdetak 100.000 kali dalam sehari dan kita nggak sadar akan hal itu. Paru-paru kita terus mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida
tanpa kita harus mengingat untuk bernafas. Mata kita bisa menangkap ribuan warna dan mengenal orang yang kita cintai dalam hitungan detik, saudara. Siapa yang merancang semua ini? Dan bukan hanya tubuh kita. Tubuh kita ini hanya sebagian kecil yang diciptakan. Tetapi segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Dia. Langit yang luas, gunung yang megah, bintang-bintang di langit yang jumlahnya tidak terbatas. Siapa yang menciptakan semua itu, saudara? Apakah semua ini terjadi karena kebetulan? Karena Big Bang Theory? I don't think so. I don't believe so. Karena dunia terlalu indah untuk diciptakan secara kebetulan. Di Kolose 1 ayat 16, Paulus berkata, karena di dalam Dialah telah ciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, Yesus adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta itu ada karena Dia. Semua yang ada di bumi itu ada karena Dia. Bahkan segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita, saudara. Dunia rohani, malaikat, bahkan sistem yang mengatur dunia ini, semuanya diciptakan oleh Dia. Tapi yang lebih luar biasa lagi, saudara, Paulus berkata bahwa segala sesuatu bukan hanya diciptakan oleh Dia, tetapi segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Ini berarti hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita bukan tentang mengejar impian kita dan mengejar ambisi pribadi kita. Hidup kita bukan tentang membangun nama kita sendiri, saudara. Kita diciptakan oleh Yesus dan kita diciptakan untuk Yesus. Saudara, dari awal, silakan. Dari awal, Tuhan memiliki tujuan bagi kita. Dia menciptakan kita bukan untuk menjalani hidup tanpa purpose, tanpa arah. Tapi Dia mau kita untuk hidup bagi Dia. Saudara, banyak orang menjalani hidup ini tanpa tujuan yang jelas. Mereka bekerja keras, mereka mengejar kekayaan, mencari kesuksesan. Tetapi at the end, hati mereka tetap merasa kosong. Mereka gak mencapai kepuasan. Kenapa, saudara? Karena kita tidak akan pernah menemukan kepuasan sejati ketika kita tidak hidup sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Dan Paulus menulis di Efesus 1, saudara, bahwa sejak awal Tuhan sudah merencanakan untuk memberkati kita semua yang berada di dalam Kristus. Ini artinya sejak awal Tuhan ingin mengampuni kita. Sejak awal Dia ingin memulihkan kita. Sejak awal Dia ingin menjadikan kita anak-anaknya. Sejak dunia belum diciptakan, Dia ingin memberikan kita kemuliaan dan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Maka dari sejak penciptaan sampai kepada rencana keselamatan, semuanya bekerja untuk satu rencana besar, yaitu membawa kita kembali kepada Kristus. Saudara, jika kita memahami hal ini, kita akan tahu bahwa hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Yesus. Maka itu akan mengubah cara kita berhubungan dengan orang lain. Kita nggak akan lagi menuntut orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena kita tahu bahwa kepuasan itu datang dari Tuhan Yesus. Kita nggak akan hidup dalam egoisme. Karena kita tahu kita dipanggil untuk hidup bagi Dia, bukan untuk hidup bagi kita. Kita nggak akan mudah tersinggung dan sakit hati karena kita sadar bahwa hidup ini lebih besar daripada perasaan kita. Hidup ini adalah tentang menjalankan misi yang Yesus sudah berikan kepada kita. Ketika kita sadar bahwa Yesus adalah tujuan hidup kita, maka kita akan berhenti untuk berpusat pada diri kita sendiri. Dan ketika itu terjadi, kita akan menjalani hidup kita dengan penuh kasih, dengan penuh pengampunan, dan kita akan memiliki kesabaran terhadap sesama. Karena kita mengerti bahwa hidup ini adalah untuk Dia. Amin. Yang ketiga, dikatakan bahwa Yesus adalah pemelihara segala sesuatu. Saudara, kita ini hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Dunia terus berubah. Masalah itu datang
tanpa bikin appointment, saudara. Masalah datang tiba-tiba, nggak ada peringatan. Hubungan kita yang kita pikir solid, ternyata bisa retak. Bisnis yang kita pikir berjalan dengan baik, tiba-tiba bisa gagal. Dan ini kadang membuat kita merasa seolah-olah hidup ini tidak terkendali. Hidup ini nggak ada pegangan yang pasti. Tetapi Paulus berkata, di Kolose 1 ayat 17, dia berkata bahwa ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Saudara, saya suka versi bahasa Inggrisnya. Versi bahasa Inggrisnya berkata, He is before all things, and in Him all things hold together. Jika saya terjemahkan, dia ada sebelum segala sesuatu, dan di dalam dia segala sesuatu tetap bersatu dan terpelihara. Saya suka kata hold together ini yang menekankan bahwa Yesus tidak hanya menciptakan dunia, tetapi dia juga menjaga agar segala sesuatu tetap bertahan dan tidak berantakan. Dia yang menopang, dia menjaga seluruh alam semesta agar tetap berjalan dengan baik dan sempurna. Matahari terbit dan tenggelam setiap hari pada waktunya, karena Yesus yang mengaturnya. Bulan berputar pada kecepatan yang tepat, bumi berputar pada kecepatan yang tepat, karena Yesus yang menahannya. Laut tetap berada di batasnya, dan bintang-bintang tetap berada di tempatnya, karena Yesus yang menahannya. Tanpa Yesus, segala sesuatu akan menjadi chaos, akan menjadi kacau. Maka saudara, jika Yesus sanggup memelihara seluruh alam semesta, itu artinya dia lebih sanggup lagi untuk memelihara hidup kita. Tapi saudara, seringkali kita lebih percaya kepada hal yang lain daripada kepada Yesus. Kita sering berpikir bahwa uang adalah yang menopang hidup kita. Sehingga kita hanya akan merasa aman kalau saldo di bank kita paling sedikit 6 digit. Kita merasa bahwa pekerjaan kita akan menjamin masa depan kita. Sehingga kita menjadi workaholic. Kita bekerja tanpa batas sehingga kita nggak memiliki waktu buat keluarga. Kita bergantung pada orang lain untuk membuat kita merasa bahagia, untuk membuat kita merasa aman. Tapi saudara, tahukah bahwa all these things bisa berubah dalam sesaat? Keuangan bisa hilang, pekerjaan bisa berganti. Orang yang kita cintai bisa mengecewakan kita. Tapi satu hal yang pasti, Yesus tidak pernah berubah dan dia tidak pernah gagal. Amin. Kalau kita bersandar kepada Yesus, saudara, kita nggak perlu takut menghadapi ketidakpastian di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa dia yang memegang kendali. Maka ketika badai datang, kita bisa tetap tenang, bisa tetap aman. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh. Begitu pula dalam hubungan kita dengan orang lain. Apakah dengan suami, dengan anak, dengan teman pelayanan, siapapun itu saudara. Jika Yesus sanggup menjaga alam semesta, dia pun sanggup menjaga hubungan kita. Maka jika ada konflik yang tidak terselesaikan, jika ada luka yang tidak tersembuhkan, jika ada perbedaan yang terlalu besar yang tidak bisa disatukan, serahkan kepada Yesus. Dia lebih tahu bagaimana menyelesaikannya. Karena Yesus adalah sumber dari hikmat, sumber dari pengampunan, dan sumber dari kesatuan. Jangan menggunakan hikmat kita sendiri, jangan menggunakan pikiran kita sendiri, saudara. Karena terkadang itu akan seringkali membuat kita menjadi frustasi. Tapi datang kepada dia, cerita kepada dia, ikuti tuntunannya, dan tunduk kepada pimpinannya di dalam hidup kita. Yang keempat, Yesus adalah kepala gereja. Kolose 1 ayat 18 berkata, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudara, jika kita melihat tubuh kita, ada satu bagian yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari tubuh kita, yaitu kepala. Kita tahu bahwa kepala adalah pusat dari segala sesuatu. Kepala yang memberi perintah kepada tubuh kita untuk bergerak. Kepala yang mengendalikan tubuh kita dan mengendalikan semua organ tubuh kita agar bisa berfungsi dengan baik. Kepala yang memberikan kehidupan.
Karena ada otak di dalam kepala yang mengatur pernafasan kita, detak jantung kita, dan peredaran darah kita. Maka jika kepala terpisah dari tubuh, maka tubuh akan mati. Dan Paulus berkata, Yesus bukan hanya Tuhan atas seluruh ciptaan, tetapi dia juga adalah kepala dari jemaatnya, dari orang-orang yang percaya kepada dia, dari gerejanya. Dan jika Yesus adalah kepala gereja, maka artinya gereja tidak bisa berjalan tanpa dia. Dan sama seperti tubuh yang tanpa kepala itu tidak akan hidup, gereja tanpa Yesus akan mati. Maka saudara, jika kita sebagai gereja kita tidak mengikuti arahannya, kita ini seperti tubuh tanpa kepala. Kelihatannya hidup, tapi sebenarnya tidak ada kehidupan di dalamnya. Hidup kita gak akan berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Sama seperti jam ini. Kelihatan bagus kalau saya pakai, gak ada yang tahu ini rusak, tapi ini gak mencapai tujuannya. Karena kalau saya mau tahu jam berapa, saya tetap harus tanya sama orang. Jam ini jadi useless. Tanpa Kristus, kita menjadi useless, saudara. Kita harus tahu bahwa gereja bukan dibangun di atas manusia. Gereja bukan dibangun di atas pemimpin gereja. Gereja bukan dibangun di atas tradisi, tetapi gereja dibangun di atas Kristus. Seringkali kita melihat orang meninggalkan gereja karena mereka kecewa dengan manusia. Tetapi jika kita sungguh memahami bahwa Yesus adalah kepala dari gereja, maka kita akan tahu bahwa iman kita ini tidak bergantung pada manusia, tetapi iman kita bergantung kepada Kristus. Saudara, jika kita berpegang kepada Yesus sebagai kepala, kita akan tetap bertahan. Meskipun ada kekecewaan, meskipun ada tantangan yang harus kita hadapi. Karena kita tahu bahwa gereja bukan tentang kita, tapi gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, yang dikuasai dan dipimpin oleh Kristus. Dan karena dia adalah kepala, saudara, kita juga gak akan bisa bertumbuh kalau kita tidak berhubungan dengan dia. Maka kita harus selalu berhubungan dengan dia. Dan tidak hanya itu, Yesus sebagai kepala jemaat, dia juga yang mempersatukan kita dengan anggota tubuh yang lain. Tubuh gak akan bisa berjalan dengan baik jika anggotanya tidak bekerja sama. Dan jika mereka tidak terhubung dengan kepala. Jika tangan ingin berjalan sendiri, gak mau mengikuti instruksi dari kepala, atau jika kaki menolak untuk tunduk kepada kepala dan tidak mau bergerak, tubuh ini akan menjadi kacau, saudara. Begitu juga dengan kita. Kita hanya bisa hidup di dalam kesatuan jika kita semua terhubung dengan Yesus sebagai kepala kita. Saudara, jika kita menolak untuk hidup dalam kasih, jika kita menolak untuk hidup dalam pengampunan, jika kita terus-menerus menghakimi teman-teman seiman kita, kita sama saja seperti tubuh yang sedang berperang melawan dirinya sendiri. Kita seperti tubuh yang sedang memukuli dan menyakiti dirinya sendiri. Maka kita perlu terkoneksi dengan Yesus sebagai kepala. Kita harus tunduk kepada dia agar kita dapat memiliki hubungan yang sehat dengan sesama kita. Karena hanya dengan terhubung dengan dia, kita bisa bertumbuh, kita bisa bersatu, dan kita bisa hidup sesuai dengan tujuan kita, tujuan Tuhan. Yang kelima dan terakhir ini, Yesus adalah pendamai kita dengan Allah dan sesama. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dan Allah itu menjadi rusak. Dosa membuat manusia menjauh dari Tuhan. Dan manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan hanya dengan usaha mereka sendiri. Tapi Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 19 dan 20, dia berkata karena seluruh kepunyaan Allah berkenan di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Yesus adalah pendamai kita, saudara. Yesus bukan hanya datang untuk mengajarkan kebaikan atau memberikan kita hukum-hukum moral, tetapi dia datang untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Saudara, pendamaian ini tidak terjadi begitu saja. Yesus harus mati untuk itu. Darahnya harus dicurahkan di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mendekati Allah dengan perbuatan baik kita.
Kita nggak bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan hanya dengan datang ke gereja, membaca Alkitab, berdoa lebih sering. Meski semua itu baik, tetapi tanpa percaya kepada Yesus, tanpa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, semuanya nggak akan ada manfaatnya, saudara. Karena tanpa Yesus, dosa akan tetap menjadi penghalang bagi kita dan Allah. Tetapi karena Yesus telah mati bagi kita, maka kita beroleh jalan kembali kepada Bapa dan kita pun didamaikan dengan Allah. Dan pendamaian yang dilakukan oleh Yesus tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi ini juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Persatuan kita dengan Allah juga menyatukan kita satu dengan yang lainnya. Ketika kita sadar bahwa Tuhan telah mengampuni kita, maka itu akan lebih mudah buat kita mengampuni orang lain. Ketika kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, maka kita akan lebih bisa untuk mengasihi orang lain. Ketika kita hidup dalam damai sejahtera Kristus, kita nggak akan lagi dikuasai kemarahan, kebencian, atau dendam. Dan hidup kita akan mencerminkan damai sejahtera yang sejati. Dan ini akan memungkinkan kita untuk berdamai dengan sesama kita. Maka sesungguhnya saudara, orang yang benar-benar telah menerima pendamaian di dalam Kristus akan memilih untuk hidup dalam kasih, bukan kebencian. Orang yang benar-benar mengerti hati Yesus, mereka akan memilih untuk melihat kelebihan orang lain, bukan kekurangan. Orang yang benar-benar telah dipulihkan oleh Yesus, mereka akan melepaskan pengampunan, bukan menyimpan kepahitan. Orang yang benar-benar telah disatukan dengan Allah, mereka akan membawa damai dalam setiap hubungan dalam hidup mereka, bukan menciptakan konflik. Maka pendamaian dengan Allah seharusnya menghasilkan pendamaian dengan sesama. Saudara, saya tahu bahwa saya terus-menerus berbicara tentang siapa Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bahwa dia sudah mati bagi kita, bahwa dia menjadikan kita bersatu lagi dengan Bapa. Berulang-ulang setiap kali di khotbah saya seperti broken record, seperti kaset yang rusak. Dan mungkin dari beberapa dari kita udah bosan ngedengerinnya. Tapi saudara, kita harus terus diingatkan akan siapa Yesus dan apa yang sudah dia lakukan bagi kita. Karena mengerti kehendak Tuhan saja di dalam hidup kita, gak cukup saudara. Banyak orang tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dalam hidup mereka. Banyak orang tahu bahwa Tuhan ingin mereka hidup di dalam kebenaran. Banyak orang tahu bahwa Tuhan ingin mereka hidup saling mengampuni, saling mengasihi, hidup di dalam damai sejahtera. Tetapi gak sedikit pula orang yang hidup dalam kebingungan, ketakutan, perselisihan, kepahitan, dan kesesatan. Karena pengetahuan tanpa hikmat tidak akan ada manfaat apa-apa. Tanpa memiliki hubungan dengan Yesus, kita nggak akan memiliki hikmat. Maka nggak cukup buat kita hanya mengetahui Yesus di kepala, di head knowledge. Tapi kita perlu mengenal dia, kita perlu berhubungan dengan dia, kita perlu tinggal di dalam dia. Maka dalam hidup kita sehari-hari saudara, kita harus selalu mengambil waktu untuk mengingat akan siapa dia dan apa yang sudah dia kerjakan bagi kita. Terus kita ingat agar ini menjadi suatu kebenaran yang masuk dalam hati kita, meresap dalam hidup kita dan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan harapan saya adalah bahwa dengan berbicara tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus sudah kerjakan berulang-ulang kali, ini akan menumbuhkan keinginan dalam hati kita untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Dan harapan saya ini akan membangkitkan kerinduan bagi kita untuk memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Yesus. Saudara, kalau kita ingat cerita Daud, sebelum Daud menjadi raja, ketika dia masih menjadi gembala, Allah sudah mengurapi dia melalui Nabi Samuel untuk dia menjadi raja atas Israel. Dan sejak saat itu Daud tahu persis kehendak Tuhan di dalam hidup dia, yaitu bahwa dia akan menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi saudara,
Apakah itu berarti Daud langsung merebut tahta kerajaan dari Saul yang saat itu masih menjadi raja? Enggak, saudara. Jika Daud memiliki pengetahuan saja tetapi dia tidak memiliki hikmat, dia mungkin akan berkata gini, Tuhan mau saya menjadi raja bukan Saul. Maka mungkin saya harus segera membunuh Saul. Atau mungkin saya akan mengajak rakyat untuk mendukung saya dan melawan Saul. Atau dia akan berkata, saya harus melakukan sesuatu untuk merebut posisi saya karena ini yang Tuhan mau. Saya yang diurapi oleh Tuhan, bukan Saul. Tetapi saudara, Daud gak melakukan itu. Daud menunggu waktu Tuhan. Dia memilih untuk taat kepada Tuhan, bahkan ketika keadaan sulit bagi dia. Dia gak memaksa kehendaknya sendiri, tetapi dia mengikuti jalan Tuhan dengan kesabaran dan dengan iman. Kenapa Daud bisa melakukan ini, saudara? Karena Daud mengenal Tuhannya dengan benar. Daud tahu persis bahwa Tuhan itu adalah pencipta yang memegang segala sesuatu. Daud tahu persis bahwa bukan hanya dirinya ada dalam rencana Tuhan, tapi seluruh sejarah dunia ada di dalam kendali Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak hanya menetapkan tujuan bagi hidupnya, tetapi Tuhan memiliki waktu yang sempurna untuk menggenapinya. Maka Daud, dia tetap menghormati Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Karena itu saudara, Daud gak tergesa-gesa. Dia gak mengambil jalan pintas. Dia gak memberontak melawan proses yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, seringkali kita bertindak sebaliknya, ya kan? Kita tahu Yesus adalah Tuhan, tapi kita masih mau memegang kontrol atas diri kita. Kita mau mengendalikan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri dan bahkan kita mau mengendalikan orang lain. Kita tahu bahwa Yesus memegang segala sesuatu tetapi kita masih hidup dalam ketakutan dan kecemasan dan akhirnya kita mengambil keputusan yang salah dalam hidup kita. Kita tahu Yesus adalah kepala gereja, tetapi kita masih menjalankan kehidupan kita dengan cara kita sendiri. Maka saudara, kita harus terus melekat kepada Yesus agar kita mengenal karakter Dia lebih dalam lagi, sehingga kita dapat percaya dan dapat berserah kepada Dia. Saudara, di sini ada beberapa lembar kertas. Masing-masing mewakili aspek dari kehidupan kita. Keluarga kita, pekerjaan kita, hubungan kita dengan sesama, pelayanan kita, keuangan kita, emosi dan perasaan kita, jiwa kita, saudara. Dan paperclip ini melambangkan Yesus. Dia memegang everything together. Ketika semua kertas ini terikat dengan penjepit kertas, mereka tetap tersusun rapi, teratur, dan tidak tercerai-berai. Tetapi saudara, ketika kita melepaskan penjepitnya, ketika kita menjauh dari Kristus, hidup kita akan menjadi seperti kertas ini. All over the place, berantakan, chaos, fall apart. Karena tanpa Yesus, hidup kita akan menjadi kacau. Tanpa Yesus, hubungan kita dengan keluarga kita bisa rusak. Tanpa Yesus, pekerjaan kita gak ada artinya, saudara. Tanpa Yesus, kita bisa terjebak di dalam stres, ketakutan, dan kecemasan yang tiada henti. Tapi ketika Yesus ada di pusat hidup kita akan menjadi utuh. Kita akan bertumbuh. Kita akan hidup di dalam damai sejahteranya. Oleh sebab itu, saudara, jangan hidup tanpa Yesus. Jangan hanya tahu tentang Dia, tapi kenali Dia. Hidupi kebenarannya di dalam hidup kita setiap hari. Tempatkan Yesus di atas segala sesuatu. Percaya kepada Dia, ikuti Dia. Maka kita akan mengalami kehidupan yang penuh damai. Kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kepuasan. Dan kita akan mengalami kesatuan yang sejati. Jadikan Dia yang terutama di dalam segala hal. Jesus before all things. Amin. Mari kita berdoa, saudara.